Halo teman-teman semua, ini adalah sebuah segmen baru di channel JJ Logi yang bernama Dirtpedia. Seperti tahun lalu sudah sempat ada, yaitu Racingpedia, di mana kita membahas hal teknis yang bersifat teori di dalam sebuah kelas, ceritanya sebuah kelas. Tapi kenapa berubah dari Racingpedia ke Dirtpedia? Karena di sini saya akan menyampaikan bukan hal yang berbau balap saja, tapi lebih ke arah juga untuk off-road secara umum ya, atau yang non-kompetisi. Dan di yang episode kali ini kita akan membahas tentang tips untuk melakukan winching ya, atau nge-winch. Apa aja itu? Langsung kita lihat satu-satu. Oke, di awal-awal kita akan ngomongin untuk hand sign dulu, atau tanda untuk tangan kita. Bentar, ini sebenarnya materinya itu saya bikin udah sekitar 13 tahun yang lalu, tapi sebagian besar emang masih berlaku ya sampai sekarang. Kalau kita ngomongin hand sign, sekarang ini orang udah banyak yang menggunakan intercom untuk komunikasi antara driver dengan navigator. Tapi itu biasanya dilakukan di kompetisi. Kalau kita ngomongin untuk non-kompetisi, orang masih kebanyakan winching itu melakukan hand sign untuk komunikasinya. Pertama, untuk tarik sling winch-nya, kita tinggal menunjukkan telunjuk ke atas dan kita memutar seperti ini. Itu artinya driver yang ada dalam mobil itu harus melakukan tarik ya, atau ngegulung slingnya. Tapi kita ngebacainnya itu jangan gulung. Kalau gulung itu mirip sama ulur. Jadi yang paling tepat adalah untuk nariknya kita bilang tarik, untuk ngulurnya kita bisa bilang ulur atau area. Lalu untuk stop, kita tinggal mengepalkan tangan seperti ini. Dengan begini berarti kita memberikan isyarat kepada driver untuk segera stop melakukan winching ya, dengan remote-nya itu. Tangan itu boleh juga menyilang, jadi seperti ini untuk stop. Jadi kita bisa bilang stop dengan tangan seperti ini, atau bisa juga tangan menyilang seperti ini. Dan di sebelahnya ini ada tanda kurang lebih seperti ini, seperti kita memetikkan jari gitu, yang artinya si driver itu tarik winch-nya secara perlahan. Nging, nging, nging. Karena terkadang kita ada beberapa kondisi yang kita nggak bisa main nging terus gitu ya. Misalnya udah deket atau nge-winch-nya sensitif, itu dimana kita butuh perlahan, kita bisa kasih tanda seperti ini. Dan ngomongin tanda, sebenarnya antara driver dan navigator yang penting ada kesepakatan. Mau bentuk hand sign seperti apa, yang penting mereka sama-sama mengerti ya. Jadi ini bukan pasti keharusan seperti ini. Untuk mengarahkan mobilnya, ada baiknya itu pertama yang pasti posisi navigator itu ada di posisi yang kelihatan sama driver. Jadi misalnya kita memberikan isyarat dari depan, itu pastiin kita bisa ngelihat driver dan driver juga pasti bisa ngelihat kita ya. Dan untuk tangannya itu yang efektif menggunakan dua buah tangan. Kalau kita cuma pakai satu tangan, seperti misalnya saya bergerak seperti ini. Mungkin sebagian dari kalian juga nggak tahu, ini sebenarnya suruh ke bagian ke kanan atau ke kiri karena terlalu kurang jelas gitu. Jadi paling enak itu pakai dua tangan, dimana kalau lurus posisi seperti ini. Kalau ingin supaya driver ngebelokin ke kanan, kita tinggal ngarahin tangan yang sisi sini ya, yang dari kalian kelihatannya ini tangan kanan. Kalau mau belok ke kiri, tangannya ke sini. Jadi jelas gitu antara yang ke kanan dengan yang ke kiri. Dan kalau kita mau lurus, kita tinggal gini aja. Ini untuk ngasih tauin, bisa gini atau gini, untuk ngasih tauin mobil posisi lurus. Belok ke kanan, belok ke kiri. Kurang lebih seperti itu untuk tanda tangannya. Oke, berikutnya masalah sarung tangan. Jadi kita tahu navigator tuh kalau mau nge-winch itu wajib pakai sarung tangan. Mau itu pakai sling yang bahan baja ataupun bahan yang sintetis ya. Sarung tangan itu sebaiknya pakai yang ukurannya pas. Yang penting itu kan bahannya dari kulit, tapi untuk ukurannya pastiin yang pas. Kenapa? Kalau sarung tangan nggak pas itu, yang ada biasanya kita agak susah ngoperasiinnya karena sarung tangan terlalu kaku atau terlalu besar. Kalau sarung tangan pas, kita dengan gampang ngoperasiinnya. Biasanya yang susah sih pas lagi buka apa nutup ini ya, sakel. Atau lagi ngebikin double line dengan snatch block. Kalau sarung tangan kegedean, kalian akan ngerasain susahnya tuh. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita tangannya ke atas, itu artinya tarik ya. Cuma kalau bisa, jangan sampai gulung karena mirip dengan ulur. Coba bayangin kalau misalnya kita dari jauh, sebagai driver ngedengernya cuma ulur, gulung, ulur, gulung. Itu sangat tipis sekali bedanya. Jadi rekomendasi saya adalah tarik dan area. Karena perbedaannya jelas antara kedua kata itu.
Lalu untuk tree strap-nya ya, atau tree trunk protector nih, strap kecil yang biasanya panjang 3 meter untuk ke pohon. Sebaiknya itu dililitnya jangan seperti ini ya, apalagi kalau yang bebannya berat. Yang benar itu adalah di pohon, kita lilit, dan kedua matanya itu langsung kita iketin ke hook dari winch ya, atau yang lebih baik lagi menggunakan shackle dulu antara kedua mata dari strap ini. Kalau kita lilit seperti ini, dan kena beban berat, nanti ngelepasnya setengah mati, alias susah banget gitu. Jadi ada baiknya jangan dibikin kayak gini ya, kecuali dalam kondisi tertentu atau yang kita tarik itu nggak terlalu berat. Kalau kita menggunakan strap di pohon yang diameternya besar, biasanya belum tentu cukup ya. Kita bisa juga ngegabungin 2 strap. Caranya itu adalah di strap yang satu, matanya itu kita selipin strap yang berikutnya itu. Jadi pada intinya dengan 2 buah strap kita bisa ngalungin secara penuh sebuah pohon yang besar. Nah berikutnya, kalau kita sedang winching, salah satu kewajiban kita adalah memasang winch dampener ya, atau yang semacam kayak jemuran ya, kita gantungin di atas sling winch ini. Yang tepat itu ditaruhnya di 75%. Jadi anggap di sini udah pohon yang 100%, ini yang 0% tempat winch-nya. Yang baiknya itu ditaruhnya di 75%. Dan buat teman-teman yang belum tahu, winch dampener itu fungsinya adalah untuk menghindari sabetan winch kalau selingnya sampai putus ya. Jadi kalau seling sampai putus, yang bahan baja itu dia bisa nyabet kemana-mana, bisa kayak ke udara gitu. Tapi kalau kita pakai winch dampener, begitu putus, si winch dampener itu akan neken ke bawah dan dia akhirnya nggak nyabet kemana-mana. Yang berikutnya, kalau kita menggunakan snatch block untuk teknik double line, yang paling efektif itu adalah dari winch, hooknya langsung kita cantolin aja di mobil sendiri. Karena nantinya yang akan ke arah pohon itu kan snatch blocknya ya, atau katrolnya gitu kalau orang awam bilang gitu. Jadi yang paling efektif snatch block itu langsung aja kita cantol ujung hooknya, snatch blocknya setelah dipasang langsung dibawa menuju ke titik tempat winching point itu. Saat kita melakukan teknik double line, pastiin untuk selingnya itu nggak melilit ya. Soalnya kalau double line itu kalau masangnya terbalik, bisa juga nanti kedua seling itu malah jadi nyilang. Itu bisa berbahaya ya, karena akan bergesekan satu sama lain. Jadi pastiin dia udah bener ya, arah yang pergi ke pohon dan arah yang pulang ke mobil itu jangan sampai melilit. Oke, penggunaan snatch block itu sebenarnya nggak cuma untuk double line aja, tapi bisa kita variasiin lagi ya. Ini adalah contohnya untuk yang triple line. Kalau triple line itu berarti pertama pakai double line, dan terus satu lagi itu ada lagi sling, bisa dari mobil lain juga, atau sebenarnya bisa juga dari kita dengan menggunakan 2 snatch block. Jadi kalau triple line itu dari mobil, dia keluar ke pohon, terus balik lagi ke mobil kita, terus ke pohon lagi. Itu contohnya ya. Pada intinya kalau double line itu 2 line, kalau triple line 3 line, dan yang berikutnya, ini adalah contoh untuk yang 4 line. Di sini untuk 4 line-nya itu menggunakan double-nya 1 dan single-nya 2 ya. Jadi dia ada 4 arah sling itu. Dan ini yang satu lagi, ini adalah contoh untuk yang 5 line. 5 line ini ada 1 ke arah sini, 1 ke arah sini, 1 ke arah snatch block, lalu ke arah sana. Yang pada intinya jadi dia ada 5 line ya, 1, 2, 3, 4, sorry satunya lagi di sini 5. Tuh. Pada intinya kalau kita menggunakan lebih banyak line lagi, itu kerjanya akan semakin ringan. Jadi kalau kita pakai single line sama double line, itu udah 2 kali lipat bedanya. Bandingin kalau seperti ini. Tapi yang udah line-nya banyak seperti ini, biasanya digunakan untuk off-road yang ekstrim ya, ekspedisi yang udah lewatin obstacle yang udah benar-benar sulit sehingga mau nggak mau harus menggunakan teknik winch yang lebih advance lagi. Oke, kalau sampai double line itu sebenarnya masih banyak dipakai untuk kebutuhan off-road santai aja ya, jalan-jalan gitu. Dan tekniknya sebenarnya banyak. Sebagai contohnya ini, kalau kita ketemu track miring, kita bisa pakai sistem double line juga ya. Jadi dari winch depan itu diarahin ke pohon, dari pohon itu dipasangin snatch block, diarahinnya lalu ke bagian belakang dari mobil itu. Ini kalau di sini gunanya itu supaya mobil itu antara depan dan belakang tetap ketarik ya, ketahan supaya dia nggak melorot. Atau bisa juga teknik ini dipakai misalnya kita mau winch estafet ya. Jadi kita
punya berapa titik untuk kita winch, kita bisa juga pakai snatch block ya. Jadi kita lurus sampai menuju ke snatch block lepas, nanti dia otomatis langsung pindah lagi kan arah sling winch-nya ke pohon yang berikutnya. Itu untuk yang estafet. Berikutnya nih saya akan kasih liatin beberapa tips-tips ya yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan. Winch itu ada engage, ada free spool. Kalau misalnya free spool itu intinya dia kosong di mana kita bisa narik pakai tangan. Itu juga bisa bermanfaat untuk ngehemat aki. Walaupun zaman sekarang orang biasanya nggak mau repot dengan itu, jadi untuk ulurnya nggak ditarik pakai tangan ya, jadi pakai remote dari dalam alias tetap menggunakan motor winch-nya. Berikutnya, ini juga sangat penting, jaga jarak tangan dengan roller saat merapikan sling winch. Kalau kita lagi ngerapin sling winch, itu biasanya navigator suka dari dekat, supaya kelihatan gulungannya ya di drumnya, udah rapi apa belum. Tapi jangan lupa, saat kita lagi narik itu, terkadang kita juga nggak tahu, kita bisa aja sedikit ketarik tangannya yang berpotensi kena ke roller. Itu bisa bahaya banget ya, kalau misalnya sampai jari kejepit gara-gara tangan kita terlalu deket sama winch. Waktu lagi ngebersihin ya, atau waktu lagi ngerapiin uluran slingnya. Ini juga nggak kalah penting, jadi hindari berada di belakang mobil saat winching ya, sampai mobil ada di posisi aman. Posisi aman tuh maksudnya posisi yang dia nggak berpotensi untuk mundur lagi ya. Jadi selama winching, pastiin kita jangan ada di belakang sebagai navigator. Itu sangat berbahaya. Kita nggak tahu nanti di depan tiba-tiba pohonnya rubuh atau selingnya putus, yang di belakang bisa terkena mobil. Berikut ya, saat kita melakukan winching, kita udah ngulur si seling winch-nya itu, sisain ya di dalam drum. Ada beberapa gulungan, setidaknya ada sekitaran 5 gulungan. Karena kalau misalnya udah sampai habis banget, pertama juga berbahaya juga, malah yang ada nanti dia full kelepas dari gulungannya selingnya. Jadi pastiin kita masih nyisain beberapa gulungan ya. Kalau misalnya kita lagi nge-winch dan jarak pohonnya itu ternyata nggak nyampe dengan sling winch, kita bisa bantu pakai extension ya. Oke, jangan melintas dan menggoyangkan sling saat tegang. Ini yang kadang-kadang orang suka tanpa sadarin, dia kayak nyebrang gitu ya, dengan polosnya lagi winch tegang, terus dia nyebrang. Itu jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau lagi nge-winch, jaga jarak, cari jarak yang aman, jangan berada di antara mobil, tapi harus ada di sisi sampingnya gitu. Dan jangan digoyang-goyangkan juga ya, kadang-kadang ada orang suka ngegoyangin itu cuma untuk ngebenerin arah sling winch-nya ya, biar gulungannya nggak berada di satu sisi aja. Itu juga jangan digoyangin. Berikutnya, ini juga sering juga nih kejadian nih. Jadi jangan gunakan sling winch untuk menarik mobil atau bisa juga untuk tandem, itu jangan dilakukan. Jadi kalau kita pakai sling winch, itu kita harus menggunakan daya dari winch-nya itu ya untuk menolong orang lain. Jangan pakai tenaga mesin mobil kita. Misalnya ini ada yang nyangkut, kita cantolin winch, jangan terus abis itu kita tolongin dengan kita mundur. Karena winch itu bukan untuk dibetot. Pertama, dia jadi gampang putus. Yang kedua, gulungan selingnya itu, mereka akhirnya jadi pada nyangkut ya, pada nyelip di dalam karena terkena sentakan dari tarikan mesin mobil. Jadi kalau misalnya kita mau pakai winch untuk nolong teman, itu pastiin emang kita menggunakan tenaga dari winch itu sendiri, bukan dengan gas-gasan dari mesin mobil. Berikutnya, awas strap kelindes. Hook lebih baik dilengkapi secure clip. Oke, hook secure clip maksudnya itu adalah hook yang dia ada klipnya untuk memastiin kalau kita nyantolin strap, itu dia nggak gampang kelepas lagi. Atau yang lebih aman lagi sebenarnya itu sekarang itu menggunakan sakel ya. Jadi bukan pakai yang taring babi, tapi pakai sakel. Jadi si strap itu nggak akan molos. Tapi walaupun dia nggak akan molos atau nggak akan jatuh, saat kita sedang melakukan recovery, mobil di belakang yang ditarik itu kita harus merhatiin si strapnya ya, atau sling winch. Jangan sampai kelindes. Itu sering banget kejadian. Jadi kalau misalnya kita udah merasa kita dapat traksi, kita udah ngelihat si strapnya itu kendor, kita juga langsung angkat gas supaya strapnya itu jadi tegang lagi. Karena strap kendor itu berpotensi mulai keinjek ke ban dan wah akhirnya jadi repot. Oke, berikutnya gunakan strap panjang untuk spotter. Spotter ini sebenarnya nama lain juga untuk navigator ya. Jadi kalau kita lagi adventurean,
Kalau kita ketemu trek-trek yang negatif, yang miring banget, itu kita bisa ditolong sama navigator ya. Walaupun dibilang signifikan juga belum tentu. Tapi lumayan nolong dengan cara masang strap di sisi samping mobil, dan navigator beserta orang lain bisa bantu untuk narik supaya mobil itu nggak terlalu miring banget. Dan ini sangat lumrah untuk dilakukan juga. Oke, untuk para navigator, ini di foto saya sih, pastikan seling tetap tegang saat diulur agar tidak kusut. Ambil contoh, saya sebagai navigator, saya akan melakukan penguluran ya, atau seling ditarik keluar. Saat saya sedang membawa seling itu menuju ke pohon, pastiin kita sambil terus menarik. Kalau misalnya kita nggak narik, di selingnya itu nanti gulungan drumnya dia akan berantakan selingnya. Karena mungkin driver kita yang terus-menerus mengulur seling, sementara nggak kita tegangin, akhirnya dia jadi renggang di dalam drum, dan disitulah terjadinya kusut. Jadi pastiin saat narik seling, itu harus tegang terus ya. Yang berikutnya, ini dia nih, ini juga sering kejadian. Jangan lupa ulur seling jika ingin mundur. Misalnya kita lagi nge-winch ke pohon, terus posisi kita agak kurang pas, jadinya kita harus mundur sedikit misalnya. Yang suka driver lupa, sebelum dia mundur ke belakang, sling winch-nya itu nggak dikendorin dulu. Yang ada malah jadi ketarik, akhirnya di gulungan drumnya sama, nyangkut juga, nyelip ke dalam. Pada akhirnya jadi berantakan juga. Jadi pastiin untuk ngulur dulu, slingnya dikendorin, baru kita mundur ke belakang. Oke, jika jalur berkelok-kelok, gunakan strap pendek untuk menarik mobil. Ini biasanya juga sering kejadian kalau misalnya kita ketemu jalanan itu yang berlika-liku. Kalau misalnya kita ketemu jalanan yang berlika-liku, sementara kita harus recovery, harus nolong, pastiin strapnya pendek. Kalau strapnya panjang, mobilnya yang belakang ketarik sebelum waktunya ditarik gitu. Jadi sebenarnya contoh di gambar ini saking strapnya panjang, ini mobil udah ngebelok jauh ke kanan, sementara mobil ini nih masih posisinya ada di sini gitu. Jadi pastiin strapnya itu pendek ya, untuk jalur-jalur yang emang dia rada ngebelok ya, lebih teknikal. Berikutnya, gunakan posisi winching point yang tinggi jika posisi kubangan terlalu rendah. Jadi kalau misalnya kita ada di kubangan, ceruk V seperti itu, kalau strap kita itu terlalu bawah, itu biasanya kurang efektif juga untuk bisa ngeluarin mobil. Jadi supaya dia segaris sama mobil, posisi strapnya itu dicantolin di bagian tinggi. Tapi yang perlu diingat, pohonnya itu juga diameternya juga harus yang sesuai ya. Jangan di pohon yang kecil, karena semakin ke atas, kekuatan pohon itu akan semakin berkurang untuk nahan strap kita. Jadi kalau misalnya lagi nge-winch dimanapun juga, kalau emang nggak butuh banget posisi di atas, selalu pastiin ngalunginnya di bagian paling bawah pohonnya. Itu adalah titik yang paling kuat dari pohon. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu teknik yang juga lebih ke arah advance. Jadi gunakan alas jika winching menyebabkan seling masuk ke tanah. Kalau kita misalnya nemuin tembok ya, tanjakan yang lumayan nukik terjal, sementara nanti kita akan winch-nya itu titiknya rendah di atas. Kalau kita nggak pakein suatu alas, si seling winch-nya itu akan tenggelam. Dia akan ngekikis, akan motong lapisan tanah yang jadi tanjakannya ini, sehingga mobilnya akhirnya malah jadi nubruk ke arah tanah, bukannya ke atas, tapi malah ketekan terus lurus. Jadi supaya seling winch-nya itu nggak tertimbun, nggak masuk ke dalam tanah, kita harus kasih sebuah alas. Bisa juga dengan batang kayu, atau bisa juga dengan bahan-bahan lain yang pada intinya supaya winch-nya itu selingnya dia nggak masuk ke dalam tanah, karena ditahan oleh benda keras yang melintang tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk episode Derpedia yang sekarang tentang teknik winching dan segala macam halnya yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya jangan dilakukan. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian rasa bisa bermanfaat, jangan lupa share video ini ya, supaya semakin banyak lagi orang-orang Indonesia yang bisa melakukan winching dengan baik dan benar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.